warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nesa Adelia Pati dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaji Ambon. Di video ini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Tingkat Literasi Keagamaan Digital dengan Sikap Anti-Hoaks Agama pada Remaja di SMP Negeri 2 Amalan. Yang pertama, latar belakang. Kalau kita lihat sekarang, hampir semua orang, terutama remaja, itu tidak bisa lepas dari internet dan media sosial. Informasi apapun termasuk tentang agama bisa didapat dengan sangat cepat. Ini sebenarnya bagus, karena belajar jadi lebih mudah. Tapi masalahnya, tidak semua informasi itu benar. Banyak juga yang berupa hoaks, bahkan hoaks tentang agama. Yang jadi perhatian remaja seringkali langsung percaya atau bahkan ikut menyebarkan informasi tanpa dicek dulu kebenarannya. Padahal dalam Islam kita diajarkan untuk tabayyun. Artinya kita harus memastikan dulu apakah suatu informasi itu benar atau tidak. Nah, di sini muncul pertanyaan penting. Apakah kemampuan memahami dan menyaring informasi keagamaan di media sosial itu berpengaruh terhadap sikap seseorang dalam menolak hoaks? Nah, itulah yang menjadi dasar dari penelitian ini. Selanjutnya kita masuk pada rumusan masalah. Jadi ada 3 hal utama yang ingin saya cari tahu. Yang pertama, apakah terdapat hubungan antara literasi keagamaan digital dengan sikap anti-hoaks agama pada remaja di SMP Negeri 2 Malatu? Yang kedua, seberapa tinggi tingkat literasi keagamaan digital dengan sikap anti-hoaks agama pada remaja di SMP Negeri 2 Malatu? Yang ketiga, seberapa tinggi sikap anti-hoaks agama pada remaja di SMP Negeri 2 Malatu? Selanjutnya, tujuan penelitian. Dari 3 rumusan masalah tadi, terdapat 3 tujuan penelitian. Yang pertama, saya ingin menganalisis hubungan antara literasi keagamaan digital dengan sikap anti-hoaks agama pada remaja di SMP Negeri 2 Amalatu. Yang kedua, mengetahui tingkat literasi keagamaan digital pada remaja di SMP Negeri 2 Amalatu. Dan yang ketiga, mengetahui tingkat sikap anti-hoaks agama pada remaja di SMP Negeri 2 Amalatu. Kita masuk pada tinjauan pustaka. Secara sederhana, literasi keagamaan digital itu adalah kemampuan untuk mencari, memahami, dan menilai informasi agama di internet secara kritis. Sedangkan sikap anti-hoaks itu adalah sikap tidak mudah percaya, mau mengecek dulu dan tidak langsung menyebarkan informasi. Selanjutnya, hipotesis. Di penelitian ini saya menggunakan 2 hipotesis. Yang pertama, H0, yaitu tidak ada hubungan antara literasi keagamaan digital dengan sikap anti-hoaks. Yang kedua, H1, ada hubungan antara literasi keagamaan digital dengan sikap anti-hoaks. Nah, nanti ini akan dibuktikan dengan analisis data. Selanjutnya, pada bagian definisi operasional, saya menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar tidak terjadi perbedaan pemahaman. Yang pertama, literasi keagamaan digital. Ini saya artikan sebagai kemampuan siswa dalam mengakses, memahami,
menganalisis dan mengevaluasi informasi keagamaan melalui media digital secara kritis dan bertanggung jawab. Kemudian tingkat literasi keagamaan digital. Ini adalah tingkat kemampuan tersebut yang diukur dalam bentuk skor. Jadi, semakin tinggi nilainya, makin baik kemampuan siswa dalam memverifikasi dan mengevaluasi informasi. Selanjutnya, sikap anti-hoaks agama. Ini adalah sikap siswa yang tidak mudah percaya, mau melakukan pengecekan informasi, dan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Kemudian, hoaks agama. Hoaks agama adalah informasi keagamaan yang tidak benar, tidak memiliki sumber yang jelas, atau sudah dimanipulasi sehingga bisa menyesatkan. Dan yang terakhir, remaja SMP. Yang dimaksud di sini adalah siswa berusia sekitar 12 sampai 15 tahun yang aktif menggunakan media digital, tetapi masih membutuhkan bimbingan dalam menyaring informasi. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis korelasional. Artinya, saya ingin melihat hubungan antara dua variabel, bukan mencari sebab akibat secara langsung. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Amalatu, khususnya pada siswa kelas 9. Total populasinya yaitu 150 siswa, dan saya ambil sampel sebanyak 60 siswa dengan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya, pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data, saya menggunakan 3 cara. Yang pertama, observasi. Saya mengamati secara langsung bagaimana siswa menggunakan media digital dan bagaimana mereka merespon informasi. Yang kedua, angket atau kuesioner. Yang paling utama, siswa akan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kebiasaan mereka dalam mengakses, memahami, dan menyebarkan informasi. Yang terakhir, dokumentasi. Ini untuk melengkapi data seperti data siswa dan informasi dari sekolah. Terakhir, analisis data. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah analisis. Pertama, saya melakukan uji validitas untuk memastikan pertanyaan dalam angket itu memang tepat. Yang kedua, uji reliabilitas untuk melihat apakah hasilnya konsisten. Yang ketiga, uji normalitas untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Yang keempat, uji homogenitas untuk melihat kesamaan data. Setelah itu, saya menggunakan regresi linier sederhana untuk melihat hubungan antara kedua variabel. Yang terakhir, uji hipotesis menggunakan uji T untuk menentukan apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak. Kesimpulan, harapannya penelitian ini bisa memberikan manfaat terutama dalam dunia pendidikan, khususnya bagaimana meningkatkan literasi keagamaan digital pada remaja supaya mereka lebih kritis, tidak mudah percaya, dan tidak menyebarkan hoaks. Karena di era sekarang, kemampuan menyaring informasi itu sangat penting, apalagi yang berkaitan dengan agama.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.